Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dewa Binatang, Yu Hao, terluka parah karena dia harus melawan musuh yang tangguh. Dia hampir tidak bernafas saat ini karena dia telah menderita semacam serangan yang kuat. Jika kamu benar-benar khawatir tentang dia, maka kamu harus membantu kami melawan musuh yang tangguh ini. Dia terluka oleh musuh yang tangguh. Nitian percaya sebagian dari apa yang dikatakan Penatua Xuan padanya. Serangan tertentu yang sangat kuat seperti yang dia saksikan dari pagoda Dewa Kematian mungkin untuk sementara waktu menonaktifkan skala terbaliknya. Jika itu yang terjadi, maka semuanya bisa dijelaskan. Nitian tidak akan pernah membantu manusia menyelesaikan pertempuran mereka sendiri, namun hutan Stardo dapat dianggap sebagai sekutu Shrek. Hutan Stardo berpura-pura tidak tahu dan tidak muncul adalah satu hal. Tapi Nitian tidak bisa mengatakan tidak jika dia diberitahu di depan umum. Nitian ragu-ragu sebelum dia berkata, Shrek memiliki 10.000 tahun yayasan. Bagaimana Shrek dapat masalah berurusan dengan musuh kecil dan lemah seperti itu? Kita akan membicarakan semua ini sesudahnya. Biarkan aku melihatnya dulu. Aku akan menemukan cara untuk merawatnya jika lukanya terluka parah. Kamu harus mengerti bahwa aku juga tidak ingin dia mati. Dia memiliki kekuatan takdir singa emas bermata 3. Bawa aku padanya. Penatua Xuan mengumpat dalam benaknya. Sulit untuk menipunya karena pengalamannya. Nitian adalah kacang yang sulit untuk dipecahkan. Bagaimana aku bisa membawa Nitian untuk melihat Wu Yu Hao? Penatua Xuan secara alami memahami bahwa kemunculan tiba-tiba Nitian ada hubungannya dengan Wu Yu Hao yang menerobos dan menciptakan inti jiwa keduanya dengan pelengkap yin yang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Dewa Binatang bisa merasakannya, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kedatangan Nitian pada saat ini juga membuktikan satu hal, dan itu fakta bahwa Wu Yu Hao baru saja akan berhasil. Penatua Xuan tidak bisa membiarkan Nitian mengganggu Wu Yu Hao pada saat yang begitu penting, apapun yang terjadi. Penatua Xuan menghela nafas dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa namun tegas. Aku khawatir, aku tidak bisa melakukan itu. Dewa Binatang, kami sudah merawat luka-luka Wu Yu Hao dan dia sedang beristirahat saat ini. Dokter kami secara khusus telah menginstruksikan bahwa tidak ada yang boleh mengganggunya. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kamu bisa tinggal di akademi untuk saat ini dan aku akan membawamu kepadanya ketika dia sedikit lebih baik. Oh, mata Dewa Binatang Nitian berkedip karena dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendengus dingin dan berkata, kau sedang mencoba untuk memberi waktu, memperlambat waktu. Xuanzi, bawa dia ke sini atau bawa aku ke dia. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun dan aku telah melihat terlalu banyak tipu daya manusia. Kau bermimpi jika berpikir bisa berbohong padaku. Ekspresi Penatua Xuan berubah ketika dia merendahkan suaranya dan berkata, Dewa Binatang, apakah kau mencoba melanggar perjanjian kita dan memusuhi kami manusia? Wajah Dewa Binatang itu berubah hitam. Dia hanya ingin melihat situasi Wu Yu Hao dan dia tidak ingin mempengaruhi apa yang dibagikan kedua belah pihak melalui pagoda roh. Pengaturan itu bermanfaat bagi seluruh hutan Stardo. Dewa Binatang ragu-ragu sejenak sebelum dia mengambil keputusan. Kekuatan takdir lebih penting karena itu adalah jaminan penting untuk terobosannya selama kemacetan berikutnya. Jangan memaksa aku mengulanginya, Xuanzi. Kesabaranku ada batasnya. Hati Penatua Xuan tenggelam ketika dia menatap mata sedingin es dari Dewa Binatang Nitian. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki ruang gerak dan tidak akan bisa memperpanjang waktu. Baiklah, karena kamu tidak punya simpati untuk situasi kita, maka datanglah. Kamu
harus mengalahkanku jika kau ingin mengganggu pemulihan Wo Yu Hao. Mata Ditian berbinar. Dia tidak marah, tetapi keagungannya tampak jelas ketika rambut hitamnya yang tergerai tertiup angin. Apakah kau menantangku? Penatua Swan tertawa dan menjawab, aku belum menemukan lawan yang cocok untuk menguji kemampuanku setelah menjadi seorang limit dahulu. Karena Dewa Binatang ada di sini hari ini, maka aku memiliki kesempatan sempurna untuk menguji seberapa jauh aku dari individu yang paling kuat di dunia. Sangat baik. Aku tidak akan berlebihan. Aku akan pergi jika kau bisa menahan seranganku selama 1 jam. Di sisi lain, jika kau tidak bisa, aku tidak akan menyakiti siapapun yang tinggal di kota Shrek. Dan kau akan membawaku untuk melihat Wo Yu Hao. Kita tidak akan mempengaruhi kerjasama kita. Penatua Swan berbinar. Kita akan membicarakannya setelah pertarungan kita. Dia melonjak lebih tinggi ke langit saat dia berbicara. Ditian tidak bergerak sama sekali. Bayangan hitam melintas ketika dia mencapai ketinggian yang lebih tinggi dan menunggu dengan tenang. Yan Shaoze, Shanlin dan yang lainnya tidak mengikuti. Sebaliknya mereka mundur lebih jauh. Mereka tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pertarungan di level limit dahulu. Tetapi menonton dan mendapatkan wahyu dari pertempuran akan bermanfaat untuk kemajuan masa depan mereka. Kedua siluet terus memanjat di udara sebelum mereka berhenti sekitar 5.000 meter di langit. Cincin roh muncul dari tubuh Penatua Swan satu demi satu dan auranya yang berat dan serius segera menodai seluruh langit yang kuning. Ditian berdiri dengan bangga di udara dan diam-diam mengamati undulasi kekuatan jiwa Penatua Swan. Ekspresi menghina muncul dari sudut mulutnya ketika dia berkata, Swansea, kau masih hanya memiliki inti jiwa resonansi manusia meskipun aku tidak tahu bagaimana kau mengatur ini. Kau harus memahami bahwa tidak memiliki banyak peluang untuk melawanku. Penatua Swan mendengus dingin dan berkata, bagaimana aku tahu jika tidak mencobanya? Berikan aku beberapa petunjuk, Dewa Binatang. Penatua Swan mengangkat tangan kanannya saat dia berbicara dan mendorongnya ke arah Ditian. Langit bergetar dengan kuat dan cahaya kuning yang pekat mengembun menjadi banteng Toti yang besar. Itu lebih dari 1.000 meter di belakang punggung Penatua Swan. Sapi jantan itu berkedip terus-menerus dan itu sangat luar biasa. Pada level mereka, setiap gerakan sederhana adalah serangan yang sangat kuat. Mereka menyederhanakan segalanya dan keterampilan jiwa tidak lagi penting. Ditian masih berdiri di sana, tidak bergerak. Sinar hitam meledak dari dadanya dan Penatua Swan merasakan udara di depannya mulai berputar dan memutarbalikkan dengan penuh semangat ketika dia mendorong keluar dengan telapak tangannya. Kekuatan hisap yang mengerikan muncul di saat berikutnya dan sepenuhnya menyerap kekuatan telapak tangannya. Oh, Penatua Swan terkejut. Kekuatan spasial. Ditian berkata dengan jelas, aku telah berada di level ini selama beberapa ratus ribu tahun lebih lama daripada dirimu. Kau masih jauh dariku dalam hal pengertianmu dalam hal ini. Meskipun monster roh tidak bisa menjadi seorang dewa karena kita dibatasi oleh alam dewa, tidak ada manusia di benua Doulo yang bisa menjadi tandinganku. Penatua Swan mendengus dingin ketika dia meletakkan telapak tangannya di lingkaran di depan dadanya. Banteng Toti yang saleh di belakang punggungnya meraung ketakutan ketika bola padat dan material dari cahaya kuning kotor muncul di atas telapak tangannya. Bola ini tampak sangat aneh. Bagian dalamnya tampak material, tetapi ada bagian-bagian terpisah yang mengambang di permukaan. Setiap bagian terpencar dengan cahaya aneh dan beberapa bahkan tampak seperti ada air yang mengalir di antara mereka. Apa? Giliran Ditian yang terkejut. Kau menciptakan kembali dunia. Ambil ini. Penatua Swan berkata dengan jelas. Resonansi langit dan bumi. Dia mendorong tangannya ke depan perlahan dan gerakannya sangat bertahap ketika bola kuning perlahan naik dan terbang menuju Ditian dengan kecepatan yang sangat lambat. Tetapi tepat pada saat ini
sebuah peristiwa mistis terjadi. Tanah di bawah mereka termasuk kota Shrek, dataran luas di luar kota dan bahkan camp Kekaisaran Ryu mulai memancarkan cahaya kuning berbintang saat mereka terbang ke langit. Bumi besar dan segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata telanjang tampak terbangun pada saat ini dan titik-titik cahaya kuning itu memancarkan energi tipe bumi yang padat ketika mereka melonjak histeris ke arah langit. Pasukan Kekaisaran Ryu sudah sadar ketika dua individu yang tangguh itu naik tinggi ke langit. Juicy tiba di luar saat instruksi jiwa kelas 9 mengawalnya. Individu-individu kuat Gereja Roh Kudus juga muncul di luar bersamanya. Ketika banteng Thoth yang saleh muncul di belakang Penatua Aswan dengan ukuran yang sangat besar, orang pertama yang bereaksi kaget adalah pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus, Zongliwu. Limi Doulo, Xuanzi dari Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek telah menjadi Limi Doulo. Mata Zongliwu penuh kejutan dan tidak percaya. Mas Roh jahat memang memiliki keunggulan dibandingkan Mas Roh normal. Tetapi keuntungan itu tidak akan ada lagi di level Doulo Transcendent. Zongliwu lebih dari menyadari apa arti penampilan dari limit Doulo bagi mereka. Dua limit Doulo Gereja Roh Kudus tidak bersama mereka. Alat jiwa yang khas tidak bisa menyakiti limit Doulo. Zongliwu merasa untuk pertama kalinya bahwa penolakan Juicy untuk menyerang tampaknya masuk akal. Karena dasar-dasar Akademi Shrek benar-benar tebal dan solid. Belum lama sejak kematian Penatua Mu'en dan limit Doulo kini telah muncul lagi di Akademi Shrek. Tapi siapa lawannya? Ditian hanyalah bayangan hitam dan dia tidak menunjukkan auranya. Semua orang dari Kekaisaran Ryu berspekulasi siapa yang bisa menentang limit Doulo. Siapa itu? Juicy mengerutkan kening karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Seorang limit Doulo telah muncul di Akademi Shrek. Dan itu adalah berita yang sangat besar selanjutnya. Dia memiliki lawan dan tampaknya kedua belah pihak akan bertarung habis-habisan. Ini aneh. Jika kedua limit Doulo milik Akademi Shrek, maka rencananya mungkin akan mengalami masalah. Limit Doulo adalah simbol keabadian dan tak terkalahkan, jadi kubu Juicy mungkin akan bermasalah jika limit Doulo bertekad menyebabkan kehancuran. Tepat pada saat ini, ketika bintik-bintik kuning kecil dan mungil mulai naik dari bumi, ekspresi Zongliwu berubah secara drastis saat dia memandang. Zongliwu adalah Doulo Transcendent dan dia mengerti apa artinya ini. Xuanzi tidak hanya menjadi limit Doulo, dia juga telah memahami kekuatan sejati jiwa bela dirinya. Ini adalah fenomena kosmik yang terjadi ketika seorang Master Roh memberi makan jiwa bela diri mereka kembali ke surga dan bumi. Dia menggunakan serangan hebat dari awal. Siapa sebenarnya lawannya? Langit tiba-tiba gelap pada saat ini. Sinar kuning Penatua Aswan telah menerangi langit, tetapi sekarang cakrawala mulai menjadi gelap dan suram. Raungan naga yang cerah bisa terdengar ketika kepala naga besar muncul dari balik bayangan hitam. Kepala naga besar ini juga lebih dari 1000 meter, seperti banteng Thoth yang saleh milik Penatua Aswan, tetapi kepala naga jauh lebih material dan kental seperti naga yang sebenarnya telah turun ke dunia. Tapi bahkan naga sungguhan tidak akan memiliki ukuran sebesar ini. Bayangan berkedip ketika naga turun ke dunia dan aura mengerikan berdesir keluar. Sinar hitam keunguan menetas dari langit seperti tetesan hujan dan sinar ini secara alami pecah setelah jatuh ke ketinggian tertentu. Ke dalam lingkaran cahaya ungu gelap, mereka memblokir titik-titik cahaya kuning yang naik dari tanah dan tidak membiarkan satu titik pun naik ke langit. Ini adalah... Mungkinkah Paman Naga ada di sini? Ini adalah naga hitam. Mungkinkah itu Paman Naga Suci kegelapan? Tapi Zongliwu terkejut dan bingung. Tetapi dia segera menyadari bahwa ini tidak benar karena dia bisa melihat sepasang mata emas. Tidak, itu bukan Paman Naga. Itu adalah dewa binatang Ditian. Mata emas Raja Naga Hitam, individu paling kuat di dunia. Diktator hutan Stardo. Itu adalah dewa binatang Ditian. Kekaisaran Ryu terdiam saat itu diucapkan.
Meskipun mereka tahu bahwa monster dari hutan Stardo tidak akan pernah terlibat dalam perang antara manusia, reputasi Dewa Binatang itu terlalu terkenal. Dia sudah dikenal sebagai individu yang paling kuat di dunia saat ini. Kembali di pegunungan Mingdo, Dewa Kematian Dolo tidak memiliki keuntungan sama sekali melawan Huo Yuhao ketika ia memanfaatkan kekuatan Dewa Binatang di Tian. Melalui skala terbaliknya, tidak sulit untuk melihat seberapa hebatnya Dewa Binatang ini. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam di langit itu jelas bukan proyeksi dari Dewa Binatang. Dewa Binatang sebenarnya ada di sini. Tidak mengherankan bahwa Penatua Swan yang merupakan limit Dolo akan memberikan kekuatan penuhnya sejak awal. Dan dia harus menggunakan kemampuannya yang terkuat untuk melawannya. Siapa yang berani menahan diri terhadap Dewa Binatang di Tian? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.